Pasangan bakal Capres-Cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melanjutkan safari politik di Jawa Tengah. Apakah pasangan Amin incar suara kandang banteng? Melihat situasi kebatinan politik, semua daerah itu kan menjadi daerah prioritas. Kenapa? Mungkin menjadi medan elektoral terberat. Tapi dengan turun, dengan bertemu masyarakat, dengan melihat fenomena, melihat situasi, antusiasme, saya rasa tidak terlalu berat ya, menjadi agak ringan, di mana di setiap tempat Capres Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin diterima dengan baik oleh tokoh-tokoh, bahkan disambut secara rame-rame dan meriah sekali. Persiapan ya untuk menyambut kedatangan Mas Anies Rashid Baswedan, di mana itu kan udah jelas ya. Prof, sekarang Prof melihat bagaimana? Ini kalau kita lihat kan panggungnya ini gede banget ya, Prof. Ya. Artinya Jawa Tengah kita serius loh. Oh iya, direncanakan ini akan 10.000 orang akan hadir. Wow. Ya. 10.000 orang ya. 10.000 orang. Dan insya Allah para pengusung dari 3 partai, yaitu dari Nasdem, dari PKS, dan dari Demokrat juga hadir. Ada beberapa wilayah yang sudah mendeklarasikan yang tergabung dalam Sobat Anies, mendeklarasikan Pak Anies supaya maju di Pilpres 2024. Ini cukup menarik. Di Jawa, di luar Jawa, di Sulawesi kemarin juga sudah ada deklarasi dan sudah melakukan pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program Pak Anies yang selama ini beliau ketahui. Namun kali ini teman-teman ada yang menarik. Ada Sobat Anies yang mendeklarasikan di daerah Jawa Tengah. Padahal Jawa Tengah ini adalah wilayahnya Pak Ganjar Pranowo. Di sana ada Sobat Anies yang akan mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden di 2024. Karena itu the real challenge bagi Anies adalah apakah dia bisa diterima di Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah adalah kandang banteng. Nah, dia membuktikan bahwa Jawa Tengah cukup menerima Anies Baswedan ya sebagai orang Jawa Tengah juga, tapi Jawa Tengah yang DIY ya. Memang deklarasi FKM, Forum Ka'bah Membangun adanya di DIY, tetapi kan kunjungan-kunjungan beliau adanya di Jawa Tengah, di Solo, Semarang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Elektabilitas Ganjar itu turun di kandang banteng. Bayangkan begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Turun ya elektabilitasnya begitu kan, stagnan di situ, tidak naik-naik di situ. Mungkin menjadi evaluasi besar kepada Pak Ganjar di situ begitu ya. Bayangkan ya hal-hal seperti ini begitu kan ya, di kandang banteng saja sudah turun begitu. Apalagi di daerah-daerah yang lain. Saya kira sudah ya amburadul begitu kan ya. Anies Baswedan membuktikan walaupun dia datang ke kandang banteng ya, the heart of kandang banteng, the center of kandang banteng ya, dia tetap punya daya magnet. Dan ini kenyataannya berbeda, bahwa apa yang disebutkan di Indonesia ini begitu kan menunjukkan bahwa survei dari Pak Ganjar itu turun ya, di situ stagnan, tidak naik-naik di situ. Pada akhirnya mungkin bisa saja faktor utamanya ketika melihat Anies Caimin sudah menjadi potensi yang sangat luar biasa, disambut di mana-mana. Dan apa yang terjadi begitu kan? Yang terjadi disitulah begitu ya. Akibat ya di kandang banteng sendiri kok turun begitu, apalagi dengan yang lain. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Artinya selama ini melihat dari potensi begitu Pak Ganjar di Jawa Tengah sudah tidak ada lagi, bahkan ya di ambang batas ya akan kalah katanya begitu. Ya kita lihat saja begitu nanti di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, yang lain begitu kan ya. Memang masyarakat punya alasan tersendiri kenapa harus mengusung Pak Anies. Kenapa kok tidak mengusung Pak Prabowo atau Pak Ganjar? Dan tentunya mereka punya pilihan teman-teman. Dan punya alasan kenapa harus memilih Pak Anies. Salah satunya katanya Pak Anies adalah pemimpin yang baik, Pak Anies religius, Pak Anies berkarakter, Pak Anies ini orangnya bijak. Anies dan Cak Imin gempur kandang banteng, target kalahkan PDIP di Jateng. Strategi pemenangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, yang diusung 3 partai politik yaitu Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS,
di wilayah Jateng tidak main-main. Bakal calon presiden dan wakil presiden, Capres-Cawapres dari koalisi itu, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun menggempur basis-basis suara PDI Perjuangan lewat sejumlah kunjungan. Hal itu seperti kehadirannya di Banyumas, yang notabene juga merupakan kandang banteng. Total ada puluhan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan hanya di Banyumas pada Senin Selasa, tanggal 2 Maret tahun 10, setelah sebelumnya baik Anies maupun Cak Imin secara terpisah juga melakukan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan hanya di Banyumas pada Senin Selasa, tanggal 2 Maret tahun 10, setelah sebelumnya baik Anies maupun Cak Imin secara terpisah juga melakukan serangkaian kunjungan di Jateng. Sudah direncanakan ketemu di Jawa Tengah. Kami, kunjungan red ke tokoh budaya hingga anak muda di Banyumas dan sekitarnya, ujar Anies kepada tribunbanyumas.com, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Dalam sejumlah pidatonya, Anies selalu mendengungkan persoalan mendasar seperti harga bahan pokok dan pupuk yang mahal. PKB, PKS, dan Nasdem Kerja Konkret mengajak menjawab tantangan, tidak hanya sloganis. Kami berpartai tidak hanya mengedepankan slogan. Kami di 2024 akan menjawab hal itu, katanya. Ia sangat yakin dengan targetnya adalah menang di Jateng pada pemilu 2024. Ia pun meminta pengurus PKB di wilayah itu untuk menggerakkan seluruh kader, memerintahkan secara masif selama 2 bulan ke depan. Anies dan Cak Imin gempur kandang banteng, target kalahkan PDIP di Jateng. Strategi pemenangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, yang diusung 3 partai politik yaitu Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, di wilayah Jateng tidak main-main. Bakal calon presiden dan wakil presiden, Capres-Cawapres, dari koalisi itu, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun menggempur basis-basis suara PDI Perjuangan lewat sejumlah kunjungan. Hal itu seperti kehadirannya di Banyumas, yang notabene juga merupakan kandang banteng. Total ada puluhan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan hanya di Banyumas pada Senin Selasa, tanggal 2 Maret tahun 10, setelah sebelumnya baik Anies maupun Cak Imin secara terpisah juga melakukan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan hanya di Banyumas pada Senin Selasa, tanggal 2 Maret tahun 10, setelah sebelumnya baik Anies maupun Cak Imin secara terpisah juga melakukan serangkaian kunjungan di Jateng. Sudah direncanakan ketemu di Jawa Tengah. Kami, kunjungan red ke tokoh budaya hingga anak muda di Banyumas dan sekitarnya, ujar Anies kepada tribunbanyumas.com, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Dalam sejumlah pidatonya, Anies selalu mendengungkan persoalan mendasar seperti harga bahan pokok dan pupuk yang mahal. PKB, PKS, dan Nasdem Kerja Konkret mengajak menjawab tantangan, tidak hanya sloganis. Kami berpartai tidak hanya mengedepankan slogan. Kami di 2024 akan menjawab hal itu, katanya. Ia sangat yakin dengan targetnya adalah menang di Jateng pada pemilu 2024. Ia pun meminta pengurus PKB di wilayah itu untuk menggerakkan seluruh kader, memerintahkan secara masif selama 2 bulan ke depan.